Kalian percaya nggak kalau aku pernah ngamalin sholawat karena aku pengen beli iPhone 14 Pro Max? Aku ingat waktu itu aku sering ngumpul sama teman-teman, terus HP aku tuh masih butut, terus teman-teman aku tuh udah pakai HP iPhone 14 Pro Max. Mereka ya circle para bisnis ya. Mereka punya usaha, banyak usaha di mana-mana. Terus kalau ngumpul tuh HP aku yang paling butut. Jadi aku bilang kayak gini kan sama mereka, aku pengen lah beli iPhone lah, kata aku kan, tapi aku nggak punya uang waktu itu aku belum paham soal sholawat ya. Jadi aku ngomong kayak gitu, terus mereka tuh ngomong halu gitu, pengen iPhone padahal nggak punya usaha gitu kan, nggak punya bisnis, nggak punya penghasilan yang tetap. Aku kan bukan PNS juga kan, aku pegawai honorer di salah satu koperasi di daerah gitu, koperasi dinas kesehatan di daerah. Jadi ngumpul lah sama mereka kan, jadi ya setiap hari tuh ngumpul, aku pengen lah dalam hati kan karena ngelihat teman-teman ya kayak gitu. Jadi aku nonton kontennya Mbak DN Resutari, dia bilang kalau pengen sesuatu ya sholawatin aja katanya kan, pakai sholawat Sajaratun Nukut katanya, yang sholawat sebelum tidur, bukan sebelum tidur sih, sholawat sesudah sholat isya sampai sebelum sholat subuh rentang waktunya. Jadi aku cobalah sholawat itu kan, sholawat itu sambil aku sudah sholat isya, terus mau tidur juga aku sholawat, jadi sekitar 1000 kali aku sholawat sesudah isya itu kan. Nah sesudah itu aku rutin gitu setiap hari. Setelah 3 bulan aku rutin, nah aku mulai bertanya-tanya kenapa ya belum terkabul ya, aku pengen banget padahal iPhone gitu kan, kenapa belum terkabul ya. Aku mulai bertanya-tanya kenapa ya, aku kan udah rutin, aku udah scripting, aku udah semua deh udah aku lakuin gitu sebelum tidur. Aku visualisasi, scripting, manifestasi, afirmasi, semua udah aku coba gitu, tapi belum ada tanda-tanda kalau aku bakal kebeli iPhone gitu. Dan akhirnya waktu itu aku udah kayak ya udahlah gitu, aku sholawat ini cuma untuk ibadahku aja lah sama Allah gitu, sama Rasulullah gitu ya. Udah nggak berharap lagi waktu itu iPhone, ya udahlah gitu, mungkin nanti aja lah aku nabung dikit-dikit gitu, nabung ya sedikit demi sedikit aja lah, mungkin suatu saat nanti bakal kebeli gitu. Aku pikir ya bakal cepet gitu dapatnya. Jadi waktu itu aku udah nggak berharap lagi gitu, ya udah aku udah kerja seperti biasa, tapi sholawat tetap, sholawat aku tuh jadi udah nggak bertujuan untuk mau beli iPhone lagi gitu. Jadi sholawat aku tuh udah kayak ya udah ibadah aja lah aku sama Allah gitu kan. Nah pada saat aku udah kayak ikhlas gitu, udah kayak nggak berharap lagi dan udah nggak nanya-nanya lagi kapan belinya, kapan kebelinya gitu, tiba-tiba aku tuh dapat rezeki gitu, dapat rezeki. Kemudian dapat rezeki, aku pergilah ke iBox kan, ke iBox. Kebetulan HP yang aku pengen itu serinya udah nggak ada lagi. Waktu itu kan yang Pro Max, yang 11 Pro Max itu udah nggak keluar lagi, tinggal yang 14 Pro Max gitu yang keluar. Terus pas aku tanya harganya, ternyata pas gitu sama uangku yang aku siapkan dari rumah ya. Oh artinya 14 Pro Max sekarang udah turun ya, aku pikir. Padahal waktu dulu kan baru-baru rilis dulu itu kan mahal banget kan HP iPhone 14 Pro Max itu kan. Sekarang udah di angka 19 juta udah dapat ternyata gitu kan waktu itu, waktu aku beli. Dan ya ampun, warnanya sesuai lagi sama warna yang aku scripting kan. Aku ambil fotonya tuh di Google kan, terus aku tempel lah di buku manifestasi aku itu kan, aku tempel lah fotonya, aku scripting, aku bikin terima kasih ya Allah akhirnya aku kebeli ini aku tulis semua kan, terus aku afirmasi waktu itu. Dan ternyata yang ready yang ada di sana itu cuman HP iPhone yang warna itu persis sama HP yang aku tempel di buku aku. Mungkin sekarang aku nggak bawa bukunya ya, nanti mungkin di video selanjutnya aku bakal tunjukin ke teman-teman, aku bakal perlihatkan ke teman-teman. Itu benar-benar mirip persis gitu sama foto yang aku tempel di buku gitu. Lalu dia bilang, Mbak, HP iPhone 14 Pro Max-nya yang ready cuman ini, kalau yang lain warna lain tuh inden gitu. Masih beberapa seminggu lagi sampainya. Yang ada tuh cuman yang ini katanya yang siap sekarang, sama yang warna hitam satu lagi. Tapi kan warna hitam nggak mungkin, aku nggak suka warna hitam untuk handphone. Jadi pas banget, ya ampun, aku bilang ya Allah,
itu keajaiban detachment kali ya, keajaiban saat kita udah kayak melepaskan kemelekatan kita pada sesuatu, dan itu tuh datang gitu ke kehidupan kita karena kita udah kayak ikhlas gitu. Aku udah ikhlas kayak ya udah ya Allah, kalau memang aku, tapi memang setiap aku pengen sesuatu, kalau aku udah kayak detach, udah kayak nggak melekat lagi sama yang aku inginkan, itu pasti bakal cepat terkabulnya dibandingkan kalau aku yang selalu bertanya-tanya kapan ya, kenapa belum ya, nunggu-nunggu gitu. Itu makin lama gitu, nggak akan datang-datang yang aku mau. Jadi dari sini tuh aku baru relate gitu sama teori yang namanya detachment di Loa. Di teknik Loa itu kan ada yang namanya teknik detachment, teknik yang namanya melepaskan diri dari kemelekatan. Jadi kita tuh nggak melekat lagi sama apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita tuh kayak afirmasi yang positif, sholawat, kemudian menerapkan teknik Loa, tapi tanpa ada harapan yang benar-benar melekat pada sesuatu itu. Jadi kayak menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada semesta, kepada Allah, kepada Tuhan. Apapun yang terbaik, itulah yang terbaik untuk kita gitu. Tapi kita bilang gitu, ya Allah aku pengen ini, tapi kalau memang yang terbaik bukan ini, ya udah aku terima dengan seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi ternyata pada saat kita udah ikhlas, udah bener-bener rela, itu tuh terjadi gitu. Aku bener-bener ya Allah, dalam hati aku, ya Allah terima kasih, aku bener-bener luar biasa, ini tuh yang aku pengen gitu. Dan akhirnya tuh teman aku, pas aku udah beli HP iPhone aku tuh, terus teman-teman aku bilang, "Hah? Kamu beli iPhone 14 Pro Max?" katanya. "Iya, ini berkat halu," kataku. Aku bilang kayak gitu. Terus mereka semua pada ketawa gara-gara aku bilang ini berkat halu. Karena mereka dulu bilang aku halu pengen iPhone 14 Pro Max. Terus mereka nanya, "Gimana sih coba caranya kamu bisa beli ini?" katanya. Terus aku bilang aku ceritain semuanya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen manifestasi sesuatu, jangan lupa untuk detach, alias jangan melekat pada keinginan kita, dan jangan bertanya-tanya kayak nunggu kapan ya, kenapa belum ya. Tetap aja lakuin ini sholawatnya, manifestasinya, afirmasinya, tanpa harus bertanya-tanya kapan datangnya gitu. Nah buat teman-teman, tetap semangat ya, keep going, apapun yang terjadi tetap semangat sesuai dengan hukum tarik menarik. Apapun yang kita pikirkan, itu yang akan masuk ke dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetaplah berpikir positif, dan jangan lupa sholawatnya. Oke, makasih udah nonton video aku. Kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.